Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adisuni Aglesia. Di sini kita akan membahas bagian kedua dari elastisitas atau bab elastisitas, yaitu mengenai susunan pegas dan energi potensial pegas. Nah, ketika kita melihat spring bed atau tempat tidur, di dalamnya itu terlihat susunan pegas dengan posisi yang sama. Makanya jika kita tidur dan besok paginya bangun, tempat tidurnya kembali ke bentuk yang semula. Nah, pertanyaannya sekarang, pegas itu apa sih? Dan apa fungsi susunan pegas dengan posisi yang sama pada spring bed? Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis susunan pegas seri dan paralel. Yang kedua, menganalisis energi pada pegas. Nah, langsung saja masuk ke yang pembelajaran pertama, yaitu susunan pegas seri. Nah, perhatikan pada rangkaian pegas seri. Nah, pada pegas seri itu F-nya pegas seri atau gayanya itu adalah pertambahan dari gaya yang pertama ditambah gaya yang kedua. Pegas yang pertama, pegas yang kedua. Sehingga pertambahan panjangnya pegas rangkaian pegas seri ini adalah pertambahan pegas pertama ditambah pertambahan pegas yang kedua. Nah, bagaimana konstanta pegas pengganti seri atau KS-nya? Yaitu masukkan delta X, F1 per K1 ditambah F2 per K2. Sehingga delta X itu per F ditambah 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini secara matematisnya. Sehingga didapat KS itu 1 per KS ditambah 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini adalah rumus dari konstanta seri. Jadi sebenarnya ini didapatkan dari rangkaian pegas seri itu sendiri. Jadi ini rumus konstanta pegas pengganti serinya. Nah, kita masuk kedua, susunan pegas paralel. Lihat pada bagian susunan pegas paralel. Nah, pada gaya tariknya itu adalah gaya tarik pada pegas pertama ditambah gaya tarik pegas kedua. Untuk F-nya itu kita masukkan delta X1 pertambahan pegas 1 ditambah pertambahan pegas kedua. Jadinya F itu bisa disubstitusikan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Nah, karena pegas yang disusun paralel, jadi kan delta X-nya itu sama, pertambahan panjangnya sama. Jadi bisa dibuat F sama dengan delta X, K1 ditambah K2 konstantanya. Sehingga bisa F dibagi delta X sama dengan K1 ditambah K2. Sehingga konstanta untuk pengganti dari konstanta pegas paralel itu K1 ditambah K2 ditambah K3. Seberapa banyak pegas itu ditambahkan saja. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada gambar ayunan bayi, itu ada 4 pegas. Jadi, ayunan bayi pada gambar menggunakan 4 pegas. Setiap pegas memiliki konstanta pegas yang sama, yaitu 200 Newton per meter. Jadi, 4 pegas ini mempunyai konstanta yang sama. Pegas 1 200 Newton per meter, pegas 2, pegas 3, dan 4 juga seperti itu. Mengalami pertambahan panjang 5 cm. Jadi, hitunglah massa bayi yang berada pada ayunan tersebut. Nah, K1-nya 200, K2-nya 200, itu sampai K4. Delta X-nya 0,5 cm diubah ke meter 0,05 meter. Konstanta pegas paralelnya, penggantinya, seperti yang sudah dijelaskan, ditambah saja sehingga dapat 800 Newton per meter. Lalu, kita masukkan W sama dengan K dikali delta X. W itu sama dengan F juga kan? W sama F itu sebanding. Jadi 800 Newton per meter dikali 0,05 meter, sehingga W-nya adalah 40 Newton. W itu M dikali G. Masukkan nilai W-nya, masukkan nilai G-nya, sehingga kita dapat 4 kg. Jadi, massa anak bayinya itu sebesar 4 kg. Nah, energi
potensial. Kita masuk ke energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F selama memanjang pegas sejauh X meter. Jadi usaha yang dilakukan gaya tarik untuk memanjangkan. Nah, ini usaha yang dilakukan ketika kita memberikan gaya untuk memanjangkan sebesar delta X. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan energi potensial. Nah, sehingga di energi potensial itu setengah Fx. Nah, F itu K dikali delta X. Jadi makanya EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah pegas diberi beban 2 kg sehingga mengalami pertambahan panjang 5 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, energi potensial elastis pegas tersebut adalah masuk ke diketahui M-nya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, delta X-nya adalah 5 cm, diubah ke meter 0,05 meter. Masukkan nilainya EP setengah Fx. Nah, F kan bisa juga M dikali G, bisa kan? Masukkan nilainya, M-nya 2, G-nya 10, X-nya 0,05 sehingga didapat 0,5 Joule. Jadi, energi potensial elastisitas pegas tersebut adalah 0,5 Joule. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana susunan pegas pada spring bed? Jadi, susunan pegas pada spring bed itu adalah susunan paralel. Kenapa disusun paralel? Karena itu terkait dengan konstanta pegasnya, sehingga pertambahan panjangnya tidak terlalu panjang. Seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di grup. Cukup sekian penjelasan Miss kali ini. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.